Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizka Tri Adela dan T. Johar Abdullah ingin sedikit menjelaskan tentang manusia dan kebudayaan, yang bertujuan untuk menjelaskan tentang arti dari manusia, menjelaskan tentang arti dari kebudayaan, menjelaskan tentang hubungan manusia dan kebudayaan, dan menjelaskan tentang manusia jika tanpa adanya budaya. Yang pertama adalah pengertian manusia. Manusia dalam bahasa Inggris disebut man. Arti dasar dari kata ini tidak jelas, tapi pada dasarnya dikaitkan dengan mens dalam bahasa Latin yang artinya ada yang berpikir. Manusia adalah makhluk individu yang merupakan bagian dari unit terkecil dari kehidupan sosial, atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Adapun yang dimaksud dengan individu adalah satu kesatuan. Dalam hal ini artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani atau fisik dan psikologis. Apabila kedua aspek tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing. Tidak ada manusia yang sama persis meskipun terlahir kembar. Secara fisik mungkin manusia akan memiliki banyak persamaan, namun secara psikologis akan banyak menunjukkan perbedaan. Ciri khas dan perbedaan akan sangat dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Lebih lanjut, dalam pandangan humanistik, manusia memiliki potensi lebih banyak daripada apa yang mereka capai. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa apabila dapat melepaskan potensi itu, maka setiap individu dapat mencapai keadaan eksistensi yang ideal yang ditemukan dalam orang-orang yang mengaktualisasikan diri. Secara normal, manusia memiliki potensi mental yang berkembang dan dapat dikembangkan, meliputi minat atau sense of interest, dorongan ingin tahu atau sense of curiosity, dorongan ingin membuktikan kenyataan atau sense of reality, dorongan ingin menyelidiki atau sense of inquiry, dorongan ingin menemukan sendiri atau sense of discovery. Potensi ini berkembang jika adanya rangsangan, wadah, dan suasana kondusif. Jika fenomena sosial di lingkungannya telah tumbuh, potensi-potensi mental yang normalnya akan terus berkembang. Pengertian kebudayaan. Secara etimologi kata, kebudayaan dari akar budaya berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar budi dan untuk tunggal. Jamaknya adalah budaya, yang artinya budi atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapat awalan ka dan akhiran an, menjadi kebudayaan yang berarti hal ehwal tentang alam pikiran manusia. Adapun istilah kultur yang merupakan bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin colore, artinya mengolah atau mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu colore dan kultur, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut Robert Holloway, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitas sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau informal. Sedangkan kebudayaan menurut Konchadiningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis,
melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar, dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya telahan yang mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Pandangan para ahli tentang kebudayaan berbeda-beda, namun sama-sama memahami bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang terintegrasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rizka Tri Adela. Quen Jaraningrat menyusun 7 kebudayaan yang bersifat universal berdasarkan pendapat para ahli antropologi, antara lain yang pertama ada bahasa, kedua sistem pengetahuan, ketiga organisasi sosial, keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, kelima sistem mata pencarian hidup, keenam sistem religi, dan yang ketujuh sistem kesenian. Quen Jaraningrat dalam Warsito, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan itu sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Selanjutnya, hubungan manusia dan kebudayaan. Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah manusia itu sebagai pelaku kebudayaan, dan kebudayaan itu merupakan objek yang dilaksanakan oleh manusia. Jika dilihat dari sisi lain, hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat yang dinyatakan sebagai dialektis. Maksudnya, saling terkait satu sama lain. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Karena percuma ada objek kalau tidak ada pelaku, maka objek akan sia-sia. Manusia tanpa budaya. Manusia tanpa budaya adalah manusia tanpa arah, tanpa aturan, dan menjadikannya sosok yang hidup tak secara sistematis melalui aturan-aturan dan kebiasaan yang telah diatur dan ditata melalui kebudayaan. Fungsi kebudayaan paling umum adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Selanjutnya, macam-macam budaya yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada rumah adatnya, kedua upacara adatnya, ketiga aksara, dan keempat tarian. Jadi, kesimpulan dari materi kami tentang manusia dan kebudayaan yaitu, secara sederhana, hubungan manusia dan kebudayaan adalah sebagai pelaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Dalam ilmu sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal, yang berarti walaupun keduanya berbeda, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan. Setelah kebudayaan tercipta, maka kebudayaan pula yang mengatur kehidupan manusia sesuai dengan lingkungan hidup masyarakat setempat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.